Kantor Urusan Agama atau KUA rencananya akan dijadikan sebagai tempat menikah semua agama di tahun ini. Jadi bukan hanya Islam aja, KUA bakal jadi tempat untuk mencatat pernikahan semua agama. Kira-kira kenapa ya tiba-tiba diubah? Kita diskusi yuk, bahas ini. Jadi KUA akan bertransformasi sebagai tempat yang tak hanya melayani umat Islam saja. Rencana ini disampaikan oleh Menteri Agama Yakut Khalil Qomas. Kita ingin menjadikan KUA itu sebagai tempat untuk bisa digunakan oleh saudara-saudara kita semua agama untuk melakukan proses pernikahan. Karena KUA ini adalah etalase Kementerian Agama. Kementerian Agama itu kan kementerian untuk semua agama. Seharusnya KUA juga memberikan pelayanan keagamaan kepada umat agama non-Islam. Bentar deh, berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan pernikahan warga negara Indonesia dibedakan sesuai agama. Terus apakah nantinya undang-undangnya akan direvisi? Betul. Selama ini kan saudara-saudara kita non-Islam itu mencatatkan pernikahannya di catatan sipil, kan gitu. Kita kan ingin memberikan kemudahan. Masa nggak boleh memberikan kemudahan kepada warga negara? Berarti kan merevisi undang-undang ini, Gus? Bukan, makanya tadi saya sampaikan, kita ini sedang duduk untuk melihat regulasinya seperti apa. Apakah mungkin atau tidak gagasan ini diwujudkan. Tapi saya sih optimis lah kalau untuk kebaikan semua warga bangsa, kebaikan seluruh umat agama mau merevisi undang-undang atau apapun, saya kira orang akan memberikan dukungan. Mau dibahas di DPR atau mau langsung ke MK, Gus? Keburu-buru amat sih. Ya kan, dibilang kita ini lagi dibicarakan teknisnya bersama seluruh dirjen. Ya, nanti kita akan sampaikan ke teman-teman wartawan. Sabar dikit, baru 2 hari kita sampaikan. Nah, sebenarnya KUA itu khusus untuk umat Islam aja atau gimana sih? Saya berdiskusi dengan Guru Besar Ilmu Hukum Islam soal ini. Jadi kalau ingin menjadikan KUA sebagai unit Kementerian Agama yang melayani semua agama, maka memang perlu dilakukan sejumlah upaya. Dan ini tidak sederhana, Pak Ridho. Tidak sederhana karena ini terkait dengan berbagai macam aturan yang memang sudah terbentuk dan sudah dijalankan sedemikian rupa di tengah-tengah masyarakat oleh KUA sendiri, di mana memang kompetensi absolutnya lah begitu kira-kira KUA itu memang menangani atau melayani keberagamaan atau praktik-praktik keberagamaan orang Muslim atau umat Islam, baik itu terkait dengan perkawinan, pencatatan perkawinan, kemudian wakaf, dan yang lain-lain. Kira-kira masyarakat setuju nggak ya dengan rencana ini? Jauh lebih baik mungkin ya, jadi semua agama bisa dengan mudah untuk melaksanakan pernikahannya. Terus juga Indonesia jauh lebih bisa mencerminkan lagi toleransinya pada setiap agama, jadi nggak ada perbedaan sih gitu. Tidak setuju karena udah berlainan agama kan. Kalau memang lain agama ya ke agama lain lagi. Kalau Muslim ya ke Muslim lagi gitu artinya. Jadi mending dipisah-pisah aja gitu. Iyalah, itu yang lebih pantasnya begitu. Menurut saya sih oke-oke aja ya. Karena jadi kayak lebih kayak lebih respect, ya toleransi. Jadi kan kelihatan lebih toleransi ke semua agamanya aja sih. Bagus sih. Sama halnya dengan respons warganet. Ya, namanya juga kebijakan, ada saja pro dan kontranya. Menurut Menak, rencana ini dicanangkan agar data pernikahan dan perceraian ini bisa terintegrasi dengan baik. Oke, tujuannya baik, tapi apakah wacana ini bisa terrealisasi dengan baik juga? Ya, saya rasa ini kebijakan yang kurang tepat, Mbak. Karena apa? Karena persoalan agama ini kan sebenarnya sesuai dengan ini ya ranahnya masing-masing, dimana kemudian tempat pernikahannya juga sudah ditentukan gitu, Mbak. Nah, kalau kemudian ada gagasan bagaimana KUA ya ditempatkan di KUA satu tempat satu pintu, ini saya khawatir ini akan menimbulkan friksi, Mbak. Justru menimbulkan benturan di masyarakat. Karena apa? Karena nanti seolah-olah pemerintah dianggap mempersulit
dalam hal soal pernikahan itu sendiri. Meskipun kita juga sadar bahwa yang namanya kebijakan istilahnya itu SPBE, sistem pemerintahan berbasis elektronik atau digital, sekarang kan semuanya pada satu sentra ya, satu pusat saja, tapi persoalan kemudian nanti sulitnya di dalam implementasi di lapangan. Yang kedua, menurut saya ini kebijakan juga akan menimbulkan rentan terhadap konflik agama gitu ya, dikhawatirkan itu, meskipun tentu ini di dalam sentra KUA nanti ada berbagai agama juga ada di situ bentuk petugas-petugasnya. Nah ini kan perlu koordinasi, perlu kolaborasi, perlu kerjasama yang baik sehingga nanti pelayanannya tetap optimal. Ternyata memang tidak sesederhana itu ya. Pak Menak sih bilang kalau proses ini sedang dibicarakan dengan berbagai pihak yang terlibat. Ini lagi dibicarakan ini, kita lagi bicarakan, ini kan gagasan yang kita lontarkan untuk segera di-follow up. Kemarin seluruh dirjen, mulai dirjen Bimas Islam dan dirjen Bimas non-Islam semua udah ketemu. Mereka udah bicara bagaimana mekanismenya, regulasinya, dan seterusnya bikin penyesuaian-penyesuaian. Jangan buru-buru, tenang aja, nanti kita akan segera sampaikan. Jangan buru-buru kalau kata Pak Menak. Yang pasti jika benar terlaksana harus benar-benar dipikirkan seperti apa regulasinya agar tidak menimbulkan konflik di ruang publik. Kalau kalian gimana? Setuju nggak? Kita lanjut diskusi di kolom komentar ya.